Selamat siang teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yaitu Ibu Fajriani Astis yang saya hormati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Mulhadi Lamaragina sebagai moderator dan Harisan sebagai pemateri pertama dan Jamayati sebagai pemateri kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul konsep dasar. Konsep dasar. Apa? Yaitu konsep dasar dan hakikat manusia. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Nur Halisa untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Nur Halisa sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Wujud sifat hakikat manusia. Kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain, dia, mereka, dan dengan non-aku lingkungan fisik di sekitarnya. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan menempatkan diri dan menerobos. Justru karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi, inilah maka pada manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di dalam kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di bumi. Jika seandainya pada diri manusia tidak terdapat kebebasan dan kemampuan, maka manusia itu tidak lebih dari hanya sekedar melangkah ada pada sekedar berada dan tidak pernah mengada atau bereksistensi. Adanya kemampuan bereksistensi inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk umat dari hewan selaku makhluk hidup. C. Kata hati. Kata hati juga bisa disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. D. Moral. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa moral yang disebut dengan kata hati yang tajam yaitu yang benar-benar baik bagi manusia sebagai manusia merupakan modal yang baik hati, yang baik atau moral yang tinggi atau luhur. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam atau merupakan realisasi dari kata hati yang disebut atau moral yang rendah, atau lazim dikatakan dengan tidak bermoral. Tanggung jawab tidak dapat diartikan sebagai keberangan untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan, sehingga apapun yang ditentukan atau oleh kata hati, oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Dari uraian ini menjadi jelas betapa pentingnya pendidikan moral bagi peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. F. Rasa kebebasan. Kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia tidak terkait oleh sesuatu. Selain terkait dengan tuntutan kodrat manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Orang lain mungkin hanya merasakan adanya kebebasan
kebebasan batin apabila ikatan-ikatannya yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Menu apa Oke. yang paling indah? Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak-hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan kewajiban sering diasosiasikan dengan beban. Ternyata kewajiban itu suatu keniscayaan atau artinya selama sebulan. Dan yang terakhir yaitu hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia yang menghayati kebahagiaan adalah pribadi manusia yang menghayati segenap keadaan dan kemampuannya. Manusia menghayati kebahagiaan apabila jiwanya Siapa yang bersih dan cita-citanya stabil. kalau besar pingin Jujur, syukur jemput bertanggung bapaknya? jawab, mempunyai pandangan hidup dan keyakinan hidup yang dan bertekad untuk merealisasikan dengan cara yang realistis. Dengan Asis, itu bukan demikian, Asis di Papua. sekian yang sempat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Asis, Saya itu ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya, bohong jakia ini. saya persilahkan kepada Pak Persilahkan. Kan dekat sih. Terima kasih. Beres gitu puluh. Beres 10 sih. Gue yang tidak tahu berenang keluar dari sini. Dipersilakanmu gitu. Di sini. Nah, Baik, terima kasih moderator yang telah mempercayakan saya membaca materi kedua, yakni bagian B, dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi-dimensi yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilan, yang keempat dimensi keberagaman, ada 7, dimensi kesejarahan, yang keenam dimensi komunikasi, dan yang terakhir ketujuh dimensi dinamika. Nah, di mana dimensi pertama dijelaskan bahwa dimensi keindividuan, tulisan mengartikan individu sebagai seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang diidentik di muka bumi. Demikian kata M.J. Lavelet, atau seorang pakar pendidikan yang tersohor di negeri Belanda. Yang kedua, dimensi kesosialan mengartikan bahwa dimensi sosial ini membuat manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia senantiasa membutuhkan sesamanya. Semakin membuat manusia menyadari dirinya. Oleh karena itu, manusia selalu hidup pada suatu kelompok sosial tertentu.
di mana ia dapat belajar tentang nilai-nilai budaya yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Kondisi ini akan membuat manusia bertindak secara khas sebagai manusia. Kehadiran sesama juga membuat hidup semakin memiliki arti. Dan yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata sun dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dalam bahasa ilmiah, sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai notasi berbeda, yaitu etiket atau persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika atau persoalan kebaikan. Selanjutnya, dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman ini menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut. Selanjutnya, dimensi kesejarahan. Dimensi kesejarahan ini menjelaskan bahwa dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan masa membuat rencana-rencana di kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang menyejarah. Selanjutnya, dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang primitif maupun modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dan yang ketujuh, terakhir, dimensi dinamika, di mana menjelaskan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika, atau boleh disebut manusia sebagai dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri baik dalam hubungannya dengan sesama dunia ataupun Tuhan. Bagian C, pengembangan hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi atas dua, yakni pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu seperti yang saya katakan tadi, terbagi atas dua, yakni pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh dijelaskan bahwa tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dengan hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya.
Meskipun ada tendensi pandangan modern yang lebih cenderung memberikan tekanan lebih pada pengaruh faktor lingkungan. Dan yang kedua terakhir, pengembangan yang tidak utuh. Dijelaskan bahwa pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada dimensi hakikat yang manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividuan ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bacakan. Bagian D dari Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Bayanti atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi bagian D yang akan dibacakan oleh pemateri kedua yaitu Nusa Salisa. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Yang saya akan bacakan paparkan materinya itu bagian D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahirnya, seperti pangan, tanda perumahan, kesehatan, kepuasan nantinya, seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan melanjutkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar semuanya dalam kehidupan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. 11. Iya. Itu di rumah semua. Sepuluh bisa bu. Itu nih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Kemudian kesimpulan dari materi kami yaitu manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal tidak melakukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Di akal, kita apabila akal sendiri dapat membuktikan dan sendiri adalah itu kesatuan. Maka dari itu, manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogiis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk yang beragama. Setiap manusia mempunyai hakikat dan dimensi yang dimilikinya, dan dalam itu terdapat potensi terpendam yang dapat dikembangkan untuk kepribadian yang mantap. Manusia Indonesia sesungguhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat, berilmu dan bercakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baiklah, itulah presentasi dari hasil materi kami. Saya ucapkan kepada hadirin semua yang telah hadir menggunakan presentasi ini dan mengingatkan Abdul Aziz, Bu. Waalaikumsalam.